Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, angin kencang yang melanda perairan Karimun menyebabkan jembatan penghubung ke ponton pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam putus. Angin kencang juga membalikan kapal ambulans milik Basnas Karimun. Jembatan penghubung ke ponton pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam, Tanjung Balai Karimun putus diterjang angin kencang yang melanda kawasan ini sejak Kamis dini hari. Akibatnya, pintu gerbang keberangkatan penumpang di pelabuhan KPK Sri Tanjung Gelam, Tanjung Balai Karimun ditutup sementara. Selain jembatan, kapal ambulans milik Badan Amil Zakat Pemkab Karimun juga terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dengan ambulan laut yang terbalik di tempat parkir sendiri. Korban ada? Korban tidak ada, tapi memang di situ ada shift malam 2 orang yang tak bisa berbuat apa-apa dengan faktor alam tadi. Pengelola pelabuhan akan segera memperbaiki jembatan penghubung ponton yang putus dan rusak parah. Sementara untuk kelancaran transportasi antar pulau, pihak pengelola pelabuhan yakni BUP Karimun mengalihkan ponton keberangkatan ke ponton kedatangan. Dari Karimun Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Wanita berpistol penerobos istana kepresidenan diduga terafiliasi dengan kelompok intoleran. Temuan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan polisi dari interaksi media sosial pelaku. Kasus perempuan penerobos istana bernama Siti Elina akhirnya terungkap. Senjata api yang dibawa Lina diduga milik pamannya yang merupakan mantan anggota TNI. Lina membawa senjata api milik pamannya ke Istana Negara dalam upaya menerobos istana dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Motifnya, Lina ingin menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pancasila adalah ideologi yang salah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi tersebut dilancarkan Lina usai bermimpi tentang akhirat. Polisi menemukan fakta bahwa Siti Elina terhubung dengan anggota Hizbut Tahrir Indonesia dan dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Dan setelah kami adakan pemeriksaan, ternyata memang benar hasil pemeriksaan kami, tersangka ini juga mengarah kepada hal-hal yang terkait radikalisme dan juga teror yang lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh pihak Densus 88. Selain Siti Elina, Densus 88 anti teror juga menangkap 2 orang berinisial BU dan JM yang memiliki hubungan dengan Siti. Fakta itu terungkap dari aktivitas media sosial Siti yang kerap berinteraksi dengan kelompok intoleran melalui media sosialnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang anak difabel di Kampar Riau diduga menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Ironisnya, sang ibu kandung justru pergi meninggalkan korban. Seorang anak difabel berinisial MR mengalami penganiayaan fisik oleh ayah tirinya di rumahnya di Desa Rumio, Kecamatan Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ayah tirinya menampar korban menggunakan sandal hingga mengalami luka di bagian pipi. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki akibat disulut api rokok. Tindakan penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku kesal terhadap korban yang kerap meminta jajan. Pihak keluarga curiga saat melihat luka-luka pada tubuh korban yang tidak wajar. Didampingi pelayanan perempuan dan anak, pihak keluarga kemudian melaporkan pelaku dan ibu kandungnya ke polisi. Korbannya nama umur 20 tahun. Yang diduga dilakukan oleh bapak tirinya di rumahnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang di daerah Tambang. Laporan itu kita tindak lanjuti, dari pagi langsung penyidiknya menuju ke rumah korban. Pihak keluarga berharap polisi dapat menangkap pelaku dan segera memprosesnya secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Video siswa membantu pengendara yang terjebak banjir viral di sosial media. Video tersebut direkam di Desa Seraya Tengah, Karangasem, Bali. Inilah video siswa SMP yang membantu pemotor menyeberangi derasnya arus banjir di Jalan Lingkar Pejongan Desa Seraya Tengah, Karangasem, Bali. Video ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga saat ini masih ada sejumlah titik banjir di jalan utama Desa Seraya Tengah.
Hal ini menyebabkan akses jalan kerap lumpuh saat kondisi air deras. Padahal jalan ini menjadi akses satu-satunya warga di beberapa desa serta siswa untuk pergi ke sekolah. Saat banjir tak kunjung surut, pengendara kadang nekat menyeberang yang beresiko keselamatan jiwa. Saat air landai, warga memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas mencuci dan mandi. Di sini dah, karena jalur yang satunya tidak bisa dilewati, akhirnya sama-sama bersama masyarakat juga membantu anak-anak sekolahan biar bisa lewat. Jadi kemarin banyak kendaraan yang di sini apa ya? Banyak antri dia, satu persatu dia melewatkan saling gotong dia. Berarti anak-anak kemarin membantu melewatkan sepeda motor itu apa ya? Iya, sama-sama itu sama rekan-rekan dari wilayah-wilayah lain. Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan banjir sebab sejumlah jalan yang menjadi lintasan banjir di Seraya Tengah menjadi akses utama warga, khususnya untuk perekonomian dan sekolah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Nikita Mirzani ditahan di Rutan Kelas 2 Serang, Banten selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum Nikita akhirnya mengajukan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani resmi ajukan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Permohonan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani disampaikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Serang. Apa yang mau ditangguhkan kalau ditahannya baru sekarang? Kan gitu. Jadi penangguhan penahanan itu manakala seseorang ditahan. Mungkin pertanyaannya dirubah. Kenapa tidak mengajukan permohonan untuk tidak ditahan? Nah, kalau pertanyaan itu Anda jawab. Pertanyaannya ajukan dengan kejaksaan. Apakah saya sudah mengajukan permohonan itu? Kenapa ditahan? Kenapa polisi tidak menahan? Sebelumnya Nikita Mirzani ditahan Kejaksaan Negeri Kota Serang atas kasus pencemaran nama baik. Pihak kejaksaan menilai penahanan terhadap Nikita Mirzani berdasarkan pada alasan objektif dan subjektif dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Penahanan terhadap Nikita Mirzani akan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 25 Oktober hingga 13 November 2022 di Rutan Serang. Dari Serang, Banten, Maya Sapiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali menunjukkan eksistensi dalam membela masyarakat. Partai Perindo memberikan pendampingan kuasa hukum, pendampingan hukum kepada korban ruda paksa anak di bawah umur di Jakarta Pusat dan di Jakarta Utara. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi kantor Kompolnas untuk berkoordinasi agar kasus ruda paksa anak di bawah umur yang sedang ditangani oleh Polres Jakarta Pusat segera dituntaskan. Partai Perindo melakukan pendampingan dalam kasus ruda paksa terhadap anak 6 tahun yang terjadi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejak dilaporkan 18 Juni lalu, hingga kini perkembangan kasus tidak menemui titik terang. Ini akan terus jadi komitmen kami ya, mengawal perkara-perkara yang sudah ada, sudah jalan maupun yang macet seperti yang di Jakarta Pusat ini. Harapan kami adalah agar segera ada gelar perkara dan kemudian ditentukan ini naik ke penyidikan. Sementara itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo juga mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan audiensi jelang sidang tuntutan terhadap terdakwa pencabulan anak di bawah umur yang diduga dicabuli oleh seorang pengacara di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam konsistensi itu, kami mengharapkan selalu tuntutan maksimal kepada pelaku pemerkosa anak di bawah umur, apalagi dia termasuk juga dalam disabilitas. Insya Allah kita akan menuntut secara maksimal dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat. Partai Perindo melalui relawan perempuan dan anak akan selalu membantu dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan pendampingan hukum hingga pendampingan proses pemulihan psikologis korban. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan kenaikan signifikan elektabilitas Partai Perindo. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini mencapai angka elektabilitas 4,5%. Elektabilitas Partai Perindo kian meroket menuju pemilu 2024. Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas pada Oktober 2022, elektabilitas Partai Perindo tembus 4,5%, melampaui partai politik lain yang duduk di Senayan. Kenaikan elektabilitas Partai Perindo juga terlihat dari hasil survei terbaru Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Elektabilitas partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini meroket menembus 5,1%. Dengan hasil survei tersebut, eksistensi Partai Perindo dinilai semakin kokoh. Meningkatnya elektabilitas Partai Perindo karena kerja politik sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.